kami dari pihak kuasa hukum Ya. akan menanyakan lagi berdasarkan dari pengakuan si Nita, tertanggal 3 dia ada membuat laporan di Polresta atas penganiayaan ya, pelecehan perkosaan, mengingat di situ sudah ada visum. Selanjutnya hasil visum nanti kami ingin tahu perkembangannya di Polresta. Berdasarkan itu nanti baru kami akan melaporkan lagi, minta ditindaklanjutin, dan kami akan memberitahukan kepada proses di Polda. Visum yang kedua sudah berlangsung juga ya? Kalau yang kedua belum ada dari informasi dari klien kami. Hanya yang pertama di Polresta itu masalah bukti-buktinya pada saat laporan tertanggal 3. Termasuklah yang katanya ada sedikit ya sperma, sudah ada juga. Terus baju-baju yang kena robek, itu pun sudah ada bukti-bukti. Saya rasa berdasarkan itu sudah cukup kuat bahwa di dalam kasus ini tidak ada yang namanya klien kami melecehkan anak-anak yang di bawah umur. Dan perlu kami ketahui, kita ketahui semua, daerah di situ pun termasuk daerah yang sangat rentan ya, dan terhadap anak-anak di bawah umur. Karena daerah sana kalau secara pengetahuan kami, sudah kami terjun ke lokasi, itu daerah hitam. Ya. Nah, jadi menurut klien kami juga, satu kebiasaan memang anak-anak itu sudah sangat luar biasa, keluar masuk ke kamar pribadi terhadap klien kami. Terakhir Kak, pertanyaan terkait berita yang tidak berimbang. Sedikit statementnya Kak, seperti apa? Ya, memang selama ini memang kami merasa juga selaku kuasa hukumnya sangat tidak berimbang dengan berita-berita yang sudah tersebar. Tapi sudah ada sebagian penjelasan dari salah satu dari kuasa hukum di Titiwan itu menjelaskan bahwa tidak ada yang namanya klien kami itu melecehkan anak-anak di bawah umur tadi. Nanti bisa kita buktikan, itu mungkin sekarang lagi dalam proses. Audio Jungle. Audio Jungle. Kuasa hukum Nita, ibu muda yang sempat membuat heboh dunia maya beberapa hari terakhir ini, meminta Polresta Jambi untuk menindaklanjuti laporan kliennya atas dugaan kasus pemerkosaan yang dilakukan 8 anak-anak terhadap kliennya. Kami yang membuat laporan dulu, ujarnya. Tapi yang terjadi klien kami yang malah ditahan di Polda Jambi dan diduga tidak sesuai dengan SOP. Di tempat terpisah, Ikatan Pengacara Wanita Jambi yang dikomandoi Fitri Sarjana Hukum didampingi Ketua Komnas Perlindungan Anak Eka Tiondang mendatangi lokasi kejadian untuk meminta keterangan kronologis kejadian sekaligus sebagai kuasa hukum terhadap 17 korban anak-anak yang diduga dilecehkan dan 8 orang anak-anak yang dilaporkan oleh Nita atas tuduhan pemerkosaan. Kami turut prihatin, ujar Fitri, dengan fenomena kasus yang menimpa 17 anak-anak di tempat ini. Kita perlu adakan pendampingan, katanya. Harapannya mata rantai dan kekerasan terhadap anak bisa ditekan seminimal mungkin, pungkasnya. Ikatan Pengacara Wanita Jambi berkolaborasi dengan Komnas Perlindungan Anak Eka, kami sebagai pemerhati dari persoalan-persoalan perempuan dan anak di Jambi. Kali ini kami berada di TKP tempat terjadinya peristiwa pelecehan terhadap anak-anak di kelurahan mana ini ya Kak. Jadi siang ini kami melihat TKP dan sudah berbincang-bincang dengan para orang tua dari korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Ya, kebetulan tadi kami sampaikan juga bahwa kami telah menerima kuasa dari para orang tua sebagai pelapor terhadap pelecehan anak-anak. Kami sebagai praktisi hukum ya menilai bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini adalah hal yang mengecewakan bagi kita kalau kita bilang elemen dari masyarakat, bahwa
ini semacam ketidakcapaian program untuk pelindungan terhadap anak-anak. Padahal ini yang dicanangkan oleh pemerintah dan menjadi prioritas dari pemerintah negara Indonesia. Nah, kami sebagai profesional, seorang pengacara dan yang tergabung dalam organisasi pemerhati terhadap persoalan anak, berkolaborasi dengan Komnas Perlindungan Anak yang ada di Jambi, mengharapkan keikutsertaan pemerintah untuk memperhatikan hal-hal terhadap anak agar jangan sampai terjadi lagi hal yang seperti ini. Kami menerima kuasa sebagai pendamping anak-anak sebagai pelapor dari orang tuanya yang melapor, juga sebagai terlapor, karena ini ada dua hal. Sebagai pelapor adalah dia sebagai korban itu di Polda, dan ternyata pihak yang dilaporkan melaporkan anak-anak di Polresta Jambi dalam kasus perkosaan, merasa diperkosa oleh anak-anak. Maka kami setelah menerima kuasa hari ini, kami akan bergerak untuk berkonsolidasi dengan pihak-pihak Polda dan Polresta untuk kejelasan tentang bagaimana perjalanan dari pemeriksaan, sehingga kami sebagai pendamping juga akan bisa memberikan manfaat kepada keluarga dan orang tua anak-anak, memperjelas tentang sisi hukumnya.